Berang jalan, pria itu membanting kemudi motornya dan terjatuh dengan keras. Pria itu memeriksa gadis kecil yang terjatuh karena dirinya. Gadis kecil itu membuka matanya dan menatapnya, lalu pingsan. Pria itu berteriak minta tolong. Nama pria itu adalah Hyun-soo, karena mengendarai motor dan menyebabkan kecelakaan. Hyun-soo dihukum selama 3 tahun penjara. Pada saat ini gadis kecil itu muncul dan berkata, dia tidak sengaja dan dirinya jatuh karena terpeleset. Keesokan harinya, Hyun-soo menemui gadis itu untuk berterima kasih dan juga menanyakan padanya apakah ia ingin pergi ke dokter. Gadis itu mengatakan hanya sedikit terluka dan hanya perlu istirahat. Hyun-soo mengetahui nama gadis itu Eun-dong. Eun-dong tahu jika Hyun-soo bolos sekolah. Kemudian, semoga kakak bisa lebih baik lagi. Jika kebohonganku sia-sia, aku mungkin sedih. Hyun-soo tersentuh dengan kebaikan Eun-dong. Eun-dong hidup bersama neneknya sejak masih kecil. Neneknya tidak sehat. Eun-dong tahu bagaimana cara memasak, bersih-bersih dan mencuci. Nenek bertanya apakah Eun-dong tidak lelah. Eun-dong terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dan Hyun-soo itu orang yang baik. Hyun-soo bersembunyi di luar, mendengar perkataan Eun-dong. Hyun-soo sering berkelahi, tapi Eun-dong memujinya, mengatakan ia orang baik. Hyun-soo hampir meneteskan air mata. Sejak itu Hyun-soo mulai berubah. Sepatu Eun-dong terlihat buruk. Ia tidak berharap hidupnya begitu sulit. Hyun-soo mengambil semua makanan di kulkas dan membawa sekantong beras. Kemudian meletakkannya di depan rumah Eun-dong agar Hyun-soo bisa dekat dengan Eun-dong. Hyun-soo merusak sepatunya agar sepatunya terlihat buruk. Saat itu, ibunya melihat kelakuannya dan memarahinya. Melihat Eun-dong memindahkan barang, Hyun-soo mengambil inisiatif untuk membantu. Dan juga Hyun-soo menanyakan kabar nenek Eun-dong. Bahkan Hyun-soo membantu mencuci pakaian. Eun-dong sangat tersentuh melihat Hyun-soo. Hyun-soo bertanya pada Eun-dong, apakah dia biasanya mencuci dan memasak sendiri. Eun-dong mengatakan bibi pemilik rumah sering datang untuk membantu. Kurangnya kasih sayang sejak kecil membuatnya semakin mandiri. Setelah itu, mereka dengan senang hati makan bersama. Eun-dong berinisiatif memberikan lauk kepada Hyun-soo. Saat ini, Hyun-soo merusak sepatunya lagi. Hyun-soo juga menggosokkannya ke tanah agar Hyun-soo semakin dekat dengan Eun-dong. Tapi Eun-dong yang melihat sepatu lamanya merasa malu dan menjauh. Eun-dong membandingkan sepatu milik Hyun-soo. Saat ini mereka sedang makan es krim. Tiba-tiba, berandalan itu menemui Hyun-soo. Hyun-han melaporkan bahwa mereka menjual mobil curian dan mereka mencarinya Hyun-soo. Hyun-soo tidak takut pada mereka, lalu memasukkan es krim ke mulut temannya. Kemudian membawa Eun-dong pergi. Hyun-soo mengatakan pada Eun-dong untuk menjauh dari mereka. Laki-laki di luar sana itu anjing, kecuali aku. Kamu mengerti? Nenek bertanya, kenapa ia tidak tidur? Eun-dong memberitahunya bahwa ia sedang belajar. Hyun-soo bersembunyi di luar jendela Eun-dong setiap malam. Dia juga membeli sepatu baru untuk Eun-dong. Saat ini, Eun-dong datang ke sekolah Hyun-soo, menunggu Hyun-soo pulang. Apakah kau akan terus menjadi anak-anak? Kamu juga akan bertumbuh besar. Jepit rambutmu cantik. Sepulang sekolah, mereka pergi ke Sakia untuk membicarakan mimpi mereka. Eun-dong mengatakan mimpinya adalah menjadi seorang aktris. Menjadi aktris yang terkenal. Sehingga Eun-dong dapat menemukan ibunya di TV. Hyun-soo bertanya pada Eun-dong, bagaimana ia akan menemukan Hyun-soo di masa depan. Eun-dong menjawab dengan melihat punggungnya. Karena punggungmu yang terhangat di dunia, sehingga aku akan mengenalimu. Menurutku, kakak orang yang baik. Ketika aku memikirkanmu, seolah hatiku bergetar. Ketika pulang, mereka dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Hyun-soo mendengar pagar rumah itu berderit. Hyun-soo berkata akan memperbaikinya, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Hyun-soo sangat senang. Eun-dong juga sangat senang malam ini. Hari berikutnya, Hyun-soo membawa peralatannya dan keluar. Di jalan, Hyun-soo bertemu dengan berandalan itu. Saat Hyun-soo hendak ke rumah Eun-dong, kali ini, mereka mulai mengancam Hyun-soo dan menggunakan Eun-dong sebagai ancaman. Mendengar mereka akan mengancam Eun-dong, Hyun-soo melawan mereka dan mengalahkan mereka. Akhirnya Hyun-soo pergi ke rumah sakit untuk pengobatan. Eun-dong menunggu Hyun-soo, tapi Hyun-soo tidak datang. Akhirnya Eun-dong masuk ke dalam. Saat ini, ketika Eun-dong pulang, neneknya meninggal karena sakit. Satu-satunya kerabat Eun-dong telah tiada. Kemudian, Hyun-soo menuju rumah Eun-dong, tapi rumah itu telah kosong. Hyun-soo pun bertemu dengan pemilik rumah. Hyun-soo menanyakan keberadaan Eun-dong. Bibi itu memberitahu bahwa mereka tinggal di rumah sakit, dan nenek Eun-dong telah meninggal. Pendeta membawa Eun-dong pergi. Bibi tidak tahu di mana Eun-dong berada. Eun-dong tidak tahu kenapa Hyun-soo menghilang saat itu. Bahkan Eun-dong juga menulis surat. Setiap sepulang sekolah, Eun-dong tidak menemukannya. Hyun-soo tidak menyangka begitu banyak hal terjadi saat ia di rumah sakit. Eun-dong
akan menemukanmu. Sebelum itu, jangan sakit atau terluka. Engdong, maafkan aku, Engdong. Hyun-soo kehilangan Engdong, dan keluarga Hyun-soo pun pindah ke kota. Saat ini Hyun-soo sedang menonton televisi. Hyun-soo tiba-tiba teringat mimpi Engdong yang ingin menjadi aktris dan menemukan ibunya. Kemudian, Hyun-soo mulai belajar bagaimana menjadi seorang aktor. 10 tahun kemudian, jalan aktornya tidak terlalu mulus, dan Hyun-soo mengubah karirnya menjadi pejabat publik. Ketika Hyun-soo pergi hari ini, Hyun-soo tidak memperhatikan jalan ketika menyeberang. Seorang gadis mengendarai sepeda terjatuh. Hyun-soo pun bergegas menolongnya. Hyun-soo bertanya kepada gadis itu apakah dia terluka. Hyun-soo menemukan gadis yang ia cari selama 10 tahun. Dia adalah Engdong.